Villa William Bukit Metro. Seorang lelaki tua tampak sedang husuk memperhatikan dua orang pemuda yang masih terbaring tak bergerak di ranjang tempat tidur sambil ditemani oleh dua orang lelaki lainnya yang berumur sekitar 45 tahun dan yang satunya lagi hampir mencecah 60-an. Berulang kali lelaki tua itu menusukkan jarum ke urat syaraf lelaki yang terbaring itu sehingga di beberapa bagian tubuh pemuda yang terbaring itu saat ini dipenuhi oleh jarum. Kata lelaki tua itu bergumam pelan. Bagaimana Paman Malik? Apakah ada tanda-tanda putra kami akan siuman? Tanya seorang lelaki setengah baya. Ambilkan aku air hangat. Kata lelaki tua yang ternyata adalah kakek Malik itu tanpa menjawab pertanyaan lelaki setengah baya tadi. Lelaki setengah baya itu tidak berani lagi bertanya apalagi membantah. Dia segera melakukan apa yang disuruh oleh lelaki tua itu. Kak Malik, bagaimana dengan putraku Kevin? Apakah masih bisa diselamatkan? Tanya lelaki 60-an itu. Putra MU ini bandel Leonard. Harusnya dia sudah bisa bangun. Tapi dasar manja. Lihat saja. Jika 1 jam lagi dia tidak bangun, aku akan menampar pipinya. Kata kakek Malik membuat lelaki 60-an yang bernama Leonard itu menelan ludah. Regan, kau ambil bungkusan kain kumal itu. Di dalamnya ada ramuan. Kau ambil 2 sendok lalu campur ke dalam segelas air hangat. Kata kakek Malik begitu Regan datang membawa air hangat. Baik Paman. Kata Regan menurut. Begitu ramuan tersebut diseduh dengan air hangat oleh Regan, mendadak di ruangan itu tercium aroma obat yang sangat menyengat. Regan dan Leonard sedikit merasa mual mencium aroma obat tersebut. Bawa kemari, Regan. Kata kakek Malik. Regan buru-buru menyerahkan gelas berisi air ramuan itu ke tangan kakek Malik. Dengan pelan kakek Malik menyendok air ramuan tersebut dan meminumkannya kepada kedua pemuda yang masih terbaring tidak sadarkan diri itu. Setelah selesai, kakek Malik perlahan mencabut jarum-jarum yang dia tusukkan ke urat saraf kedua pemuda itu lalu membentak. Bangun! Mendadak David dan Kevin terlonjak bangun karena bentakan seperti halilintar itu. Jangankan David dan Kevin yang benar-benar suara bentakan itu sangat dekat dengan telinga mereka. Sedangkan Leonard dan Regan saja hampir terkencing kaget karena bentakan itu. Di mana aku? Itu adalah pertanyaan pertama yang keluar dari mulut Kevin begitu dia terbangun. Berbeda dengan Kevin, David malah memperagakan jurus-jurus seperti sedang menangkis serangan yang datang ke arahnya. Dia menunduk, menghindar dan menangkis membuat Regan terbengong-bengong melihat aksi putranya tersebut. Hei sudahlah. Apa yang kau lakukan? Kata kakek Malik sambil mendorong kening David hingga dia kembali terlentang dengan tatapan nanar ke langit-langit ruangan. Apakah kau ini malaikat penghuni neraka yang akan menyiksaku? Tolong jangan siksa aku. Aku ini anak yang baik. Jika tidak percaya, tanya saja sama ayahku. Kata David meracau begitu melihat tampang kakek Malik yang hanya tinggal kulit pembungkus tulang. Anak bodoh. Minum ini. Kata kakek Malik sambil memberikan air ramuan kepada David menggunakan sendok. Menggunakan sendok. Sama seperti David. Kevin juga seperti sangat ketakutan melihat tampang kakek Malik dengan mata cekung dan tulang rahang bersembulan. Kevin setengah mati berusaha memejamkan matanya tidak berani bertatap mata langsung dengan lelaki tua itu. Regan dan Leonard saling pandang dengan wajah penuh kebahagiaan melihat putra mereka sudah bangun dari koma selama 6 bulan. Dia baru saja ingin membuka mulut untuk berbicara namun segera menunduk hormat begitu melihat seorang pemuda memasuki ruangan pengobatan itu. Anda di sini Tuan Muda? Kata Leonard sambil menunduk hormat. Selamat datang Tuan Muda. Kata Regan yang juga memberi hormat. Bagaimana dengan Kevin dan David Paman? Tanya pemuda itu. Syukur kepada Tuhan berkat bantuan Paman Malik, mereka berdua sudah menunjukkan kemajuan. Kata Regan menjawab pertanyaan Tuan Muda itu. Mendengar pengakuan dari kedua lelaki beda usia itu, pemuda tersebut langsung berjalan menuju ke arah ranjang di mana kakek Malik sedang memelototi David dan Kevin. Salam untuk kakek. Kata pemuda itu meraih tangan lelaki tua itu dan meletakkannya ke kening. Kau datang kemari Jerry? Sepertinya kau ingin mengatakan sesuatu. Kata kakek Malik. Benar kek. Besok aku akan berangkat ke Star Hill selama 2 hari.
Aku ingin melihat rumah dan juga membawa Kak Arslan untuk pulang. Kasihan anak perempuannya sudah lama ditinggal di rumah pengasuh. Kata Jerry. Pergilah. Nanti jika ada sesuatu, aku akan menyuruh Draco untuk memberitahu kepada MU. Kata kakek Malik. Terima kasih, Kek. Apakah aku diizinkan membawa Clara? Tanya Jerry ragu-ragu. Clara memiliki ayah dan ibu. Mengapa kau harus bertanya kepadaku? Tanya kakek Malik sambil melotot. Iya Kek. Nanti akan aku tanyakan kepada Bibi Roxana. Kata Jerry salah tingkah dan gugup sambil menggaruk-garuk kepalanya yang tidak gatal. Baru saja Jerry ingin berlalu meninggalkan ruangan itu, tiba-tiba Kevin berteriak. Tuan muda, ternyata Anda masih hidup. Apa? Apakah, mana Tuan muda? Tanya David sambil berusaha untuk bangkit namun gagal karena kembali jidatnya didorong oleh kakek Malik. Kalian istirahat yang cukup dan jangan melawan kepada kakek Malik jika ingin selamat. Kata Jerry. Tapi Tuan muda, sudahlah. Kau harus lekas sembuh. Aku rindu dengan pantun di sana gunung di sini gunung MU itu. Kata Jerry sambil tersenyum. Hahaha. Terima kasih Tuan muda. Tapi aku lapar. Kata Kevin karena mendadak sesuatu bersuara dari dalam perutnya. Beri mereka makan bubur terlebih dahulu. Ini karena usus mereka bisa kaget apabila kau memberikan makanan yang biasa dimakan oleh orang yang sehat. Kata kakek Malik kepada Leonard. Baik Kak. Aku akan menuruti kata-kata MU. Kata Leonard sambil bergegas ke belakang untuk meminta juru masak membuatkan bubur. Aku pamit dulu Kek. Kata Jerry. Hanya itu saja jawaban dari kakek Malik. Baru saja Jerry keluar dari kamar di mana David dan Kevin dirawat, tiba-tiba satu suara menegurnya dari belakang. Jerry segera berbalik dan melihat seorang lelaki tua sedang berjalan ke arahnya sambil membawa tongkat berwarna keemasan. Dari mana dan mau kemana mau Jerry? Tanya lelaki tua itu. Aku mau pulang ke Star Hill. Kata Jerry cuek. Mengapa? Apakah kau tidak betah tinggal di Metro City ini? Tanya lelaki tua itu. Ya aku tidak betah. Aku akan mengemas barang-barangku di Star Hill. Setelah itu aku akan mengembalikan perusahaan William kepada kakek dan aku akan menjalani kehidupan sebagai seorang petani di Mountain Slope. Kata Jerry. Bukan main terkejutnya lelaki tua itu mendengar pernyataan dari Jerry. Dia tidak menyangka bahwa Jerry masih marah kepadanya. Aku tahu kau marah kepadaku, Jerry. Itu adalah salahku. Aku terlalu memaksakan kehendak. Tapi apakah kau tidak menganggap aku sebagai kakek MU lagi? Kau kembali ke Metro City tapi baru kali ini kau kembali ke rumah. Itu pun hanya untuk menjenguk Kevin dan David. Apakah aku ini sudah tidak kau anggap lagi? Tanya lelaki tua itu. Maaf, Kek. Aku tidak ingin berhutang kepada siapapun setelah ini. Aku tidak ingin kehidupanku didikte oleh kakek. Aku adalah kapten untuk diriku sendiri. Dan pantang bagiku untuk menuruti sesuatu yang tidak membuat aku bahagia. Kata Jerry masih tetap ketus. Sejujurnya dia masih merasa kesal dalam hatinya karena akibat dari perjodohan itulah yang hampir membuatnya tidak lagi melihat matahari. Dia hampir saja terbunuh. Jika bukan karena kedua kakeknya terlalu memaksa, dia mungkin tidak akan kabur dari villa dan akhirnya dikeroyok oleh anak buah Ramendra dan Robin. Kakek meminta maaf kepada MU Jerry. Tapi itu adalah keputusan MU, dan aku hanya bisa menerima saja. Kata lelaki tua itu. Perusahaan William Group sudah stabil. Nilai pasar saham meningkat 25%. Pengkhianat telah dibersihkan. Apalagi yang perlu aku lakukan di perusahaan? Biarkan Paman Jackson dan Kenny yang mengelola perusahaan. Aku sudah terbiasa menjadi orang miskin. Tidur di kasur empuk membuat tulang-tulangku terasa sakit. Kata Jerry. Baiklah. Kakek menyerah. Setelah ini, kau jaga dirimu baik-baik. Kata lelaki tua itu. Besok Tantangan menghabiskan diamond. Aku bertaruh, kamu tidak bisa menghabiskan 1 juta diamond. Jackson dan Kenny yang mengelola perusahaan. Aku sudah terbiasa menjadi orang miskin. Tidur di kasur empuk membuat tulang-tulangku terasa sakit. Kata Jerry. Baiklah. Kakek menyerah.
Setelah ini, kau jaga dirimu baik-baik. Kata lelaki tua itu. Besok Mr. Briley akan membawakan surat-surat dokumen penting tentang pengembalian 70% saham kepada CEO dan chairman perusahaan William Group. Semua sudah aku tanda tangani. Besok aku akan membuat pengakuan di dalam rekaman video dan biarkan Paman Jackson dan Mr. Briley yang melakukan konferensi pers. Ini karena selain mengembalikan mayoritas saham kepada CEO William Group, aku juga akan mengembalikan perusahaan Smith Group kepada kakek Smith. Kata Jerry lalu tanpa berkata-kata lagi segera membungkuk dan mencium tangan lelaki tua itu kemudian segera berlalu. Bersama